Akan kemana negara dan bangsa kita ini akan dibawa oleh tokoh-tokoh, oleh orang-orang yang kita percayai mengelola negara ini. Kemana kita akan dibawanya ini? Apakah kita akan dibawanya ke tumpukan utang yang banyak? Bayangkan, sedang rapat, dia keasikan main game. Sedang rapat. Bu Cinta Mega sudah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan dalam rapat paripurna. Saya menyampaikan permohonan maaf atas nama ketua fraksi dan seluruh anggota fraksi DPRD DKI Jakarta. Mohon maaf pada publik Jakarta atas kejadian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dan saya Bustami Narda tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kadang-kadang kita ingin tertawa, ingin tersenyum, ingin menangis, dan merasa berpendar di kepala kita ini berbagai bentuk keprihatinan dari apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Satu hal yang sangat menggelikan dan juga memprihatinkan adalah yang cukup heboh saat ini, di mana seorang anggota DPR tersorot oleh kamera wartawan sedang asik main game ketika acara rapat berlangsung. Menyebut wakil rakyat selama ini tentu kita berpikir bahwa dia adalah pejuang dari rakyat. Dia adalah orang yang mewakili rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat di DPR. Tetapi dalam kenyataannya sedang rapat di DPR, dia main game. Ini terjadi di DPRD DKI Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Dan terjadinya pada partai terbesar di Indonesia, Partai PDIP. Sahabat BN, agaknya kita banyak yang geleng-geleng kepala menyaksikan pemberitaan ini ketika tampil di layar TV. Geleng-geleng kepala. Bayangkan, di saat-saat kondisi kehidupan rakyat sedang tidak baik-baik saja sekarang ini, bahkan boleh dikatakan sangat memprihatinkan, terutama karena himpitan hutang kita yang sudah makin besar. Selanjutnya karena PHK makin hari semakin membubung dan pengangguran semakin hari semakin membukit.
atau main gunung. Tiba-tiba tempat rakyat mewakilkan nasibnya untuk diperjuangkan di parlemen. Namun ternyata yang memperjuangkannya itu di parlemen keasikan main game, ketika dia harus berjuang untuk rakyatnya, terutama untuk rakyat di dapil dia, di tempat dia dulu dipilih oleh rakyat. Sahabat BN, melihat kondisi ini sekali lagi tentu membuat kita harus berpikir ulang tentang siapa yang akan menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi partai yang bisa dipercaya, menjadi tokoh yang bisa dipercaya pada pemilu 2024 nanti. Sebab akarnya, asal muasalnya nanti dari situ. Kalau rakyat asal pilih saja, atau mana yang banyak saja gambarnya di jalan-jalan itu yang dipilih, atau mana yang banyak saja memberi sembako, memberi amplop, itu yang dipilih. Kalau itu juga yang terjadi, maka nasib kita akan begitu-begitu saja sebagai rakyat. Dia telah banyak memberikan sembako, memberikan amplop, melakukan selang pajar misalnya. Tetapi dalam kenyataannya selama 5 tahun, kerjanya 4D saja. Datang, duduk, diam, duit. Tambah satu lagi, MG, main game. Sahabat BN, sudah saatnya sekarang ini kita benar-benar memikirkan tentang negara kita ini secara bersama-sama. Akan kemana negara dan bangsa kita ini akan dibawa oleh tokoh-tokoh, oleh orang-orang yang kita percayai mengelola negara ini. Kemana kita akan dibawanya ini? Apakah kita akan dibawanya ke tumpukan utang yang banyak? Apakah kita akan dibawanya ke tumpukan pengangguran yang banyak? Apakah kita akan dibawanya kepada PHK yang berjadi-jadi? Sahabat BN, sudah selayaknya rakyat Republik Indonesia ini benar-benar memikirkan orang-orang yang akan dipilihnya nanti. Partai-partai nanti yang akan dipercayanya. Sahabat BN, sangat-sangat menggelikan. Bayangkan, sedang rapat, dia keasikan main game. Sedang rapat resmi di DPRD, dia main game. Baru saja pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan rapat internal dalam rangka menyikapi persoalan yang kemarin sempat viral, yaitu kejadiannya Bu Cinta Mega yang kemarin diinformasikan main game di dalam pelaksanaan rapat paripurna. Kemarin kami sudah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan sudah kami sampaikan ke beberapa media. Kami tidak mau mengulang itu, tetapi hari ini kami rapat pimpinan dalam rangka menindaklanjuti klarifikasi itu. Hasil tindak lanjutnya, yang pertama saya sampaikan kepada teman sekalian bahwa atas kejadian kemarin, fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberikan sanksi keras
memberikan peringatan keras kepada yang bersangkutan, yaitu Bu Cinta Mega, karena Bu Cinta Mega sudah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan dalam rapat paripurna, dalam ruang rapat paripurna. Yang pertama. Yang kedua, atas kejadian itu, maka saya sebagai ketua fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta akan melaporkan hasil tindakan yang kami rapatkan hari ini kepada DPD partai, untuk selanjutnya kami serahkan kepada DPD partai. Yang ketiga, kaitan dengan pelanggaran yang bersangkutan, kami serahkan sepenuhnya kepada alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Kehormatan DPRD. Yang ketiga. Yang keempat, atas kejadian itu tentunya saya sebagai ketua fraksi, dari lubuk hati kami yang paling dalam, saya mohon maaf atas kejadian itu. Mudah-mudahan ini adalah kejadian pertama dan terakhir, dan pembelajaran juga bagi kami seluruh anggota fraksi PD Perjuangan. Mudah-mudahan hal seperti itu di kemudian hari tidak akan terjadi lagi. Sekali lagi saya sebagai ketua fraksi mohon maaf atas kejadian kelalaian yang dilakukan oleh anggota fraksi PD Perjuangan yang menimbulkan kegaduhan di publik, yang menimbulkan polemik yang tidak elok di publik. Karena kami ini ya kan namanya pejabat publik. Konsekuensi logisnya ya segala tindak tanduk perilaku ya harus kita pertanggungjawabkan secara baik di depan publik. Untuk itu sebagai pertanggungjawaban kami, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf atas nama ketua fraksi dan seluruh anggota fraksi DPRD DKI Jakarta. Mohon maaf pada publik Jakarta atas kejadian itu. Semoga bangsa ini diberikan oleh Yang Maha Kuasa nanti pemimpin yang benar-benar pikirannya, niatnya, hatinya untuk mengangkat derajat bangsa dan negara ini ke depan. Bukan hanya untuk membuat dia bersenang-senang, dia bertumpuk uang. Bukan untuk itu hendaknya, tetapi untuk mengangkat derajat, harkat, martabat rakyat yang telah memilihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa